Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali saat ini di satu tempat yang terus berubah, berbeda-beda, tetapi tujuan kita tidak pernah berubah dan berbeda. Tujuan kita adalah kepada Tuhan dan kita mengarahkan segenap hati, jiwa, roh, dan pikiran kita untuk Tuhan. Haleluya. Saat ini kita bertemu kembali dalam program Sapa Gembala yang akan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Saudara berada, saat ini kita akan belajar tentang satu perkara, yaitu dalam agendanya Tuhan. Saya akan mengambil satu kebenaran firman Tuhan yang keluar dari surat Mazmur, ya, kitab Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9. Demikian Sang Pemazmur mengatakan, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Ini yang akan menjadi renungan kita bersama dan memberkati kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dalam pertemuan kita. Hal yang pertama yang akan kita dapatkan yaitu tentang Tuhan mempedulikan kita. Apa yang dikatakan oleh Sang Pemazmur dengan berkata, "Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung." Saudara, mari kita lihat, ada banyak orang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Ya, dia merasa adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Bahkan seolah-olah sudah nggak ada lagi saingannya. Bahwa dia adalah orang yang paling sengsara. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana Sang Pemazmur Raja Daud ini berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung." Artinya setiap kesesakan, setiap permasalahan yang dialami oleh Raja Daud itu dihitung oleh Tuhan, itu dilihat oleh Tuhan, itu diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu janganlah kita ini menjadi orang yang paling sengsara di bumi ini. Sekalipun mungkin saat ini saudara sedang ada di sebuah perjalanan hidup lembah kekelaman mungkin. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bahwa Allah memperhitungkan keadaan saudara, keadaan kita sekalian. Maksud daripada sengsara yang dihitung oleh Tuhan adalah Tuhan turut merasakan apa yang sedang dialami oleh Raja Daud. Tuhan juga turut memperhatikan apa yang sedang kita alami saat ini. Karena kita tahu saudara, bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mau tahu keberadaan anak-anaknya. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang nggak mau peduli dengan apa yang terjadi kepada umatnya. No, tetapi Allah kita adalah Allah yang mengetahui keberadaan kita. Saya mengajak kita melihat di dalam surat Petrus pasal 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu berkata demikian. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Nah saudara, kita punya jaminan pada saat kita sedang mengalami sesuatu yang mungkin menggoncangkan hati kita, kehidupan kita. Alkitab berkata, serahkan kekhawatiranmu. Kenapa kita diminta untuk menyerahkan kepada Tuhan? Sebab Dia Allah yang memelihara kita. Tapi bukan berarti di sini saya mengajar kepada saudara sekalian menjadikan Tuhan itu sebagai alat, ya, hanya sebagai alat untuk meletakkan setiap kepenatan hidup kita. No, bukan. Tetapi kita melihat dulu kebenaran firman Tuhan ini dengan runut. Ketika Raja Daud sedang menghadapi persoalan yang sangat berat saat itu, dia berkata, "Tuhan, sengsaraku engkau yang menghitung." Artinya engkau melihat, engkau memperhatikan, engkau peduli akan keberadaanku. Ini merupakan sukacita besar bagi kita. Memiliki Allah yang peduli
atas hidup kita. Oleh sebab itu pada saat kita sedang di dalam keadaan yang mungkin mencemaskan, keadaan yang tidak baik, kita punya tempat untuk mencurahkan isi hati kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita. Dan perhatikan pada saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala persoalan hidup kita, di sana dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ini adalah orang-orang yang terjamin di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, orang Kristen yang manja, orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Saudara dan saya dan semua umat Tuhan orang percaya adalah orang-orang yang hidupnya dipelihara oleh Allah. Haleluya, saudaraku. Sekali lagi hal yang pertama yang akan memberkati kita dari renungan kita bahwa sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya, hal yang pertama kita memiliki Allah yang peduli atas hidup kita. Allah yang memperhatikan setiap keluh kesah keberadaan kita. Saudara jangan takut, mungkin di sana saudara melihat ada sebuah kegersangan. Mungkin di sana saudara melihat tidak ada pengharapan. Bahkan di tempat saudara berdiri, saudara tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan tetap peduli atas hidup kita. Dan Tuhan pasti memelihara kita sekalian. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah yang memahami keberadaan setiap anak-anaknya. Yesus yang turun ke bumi menjadi seorang manusia 100%, bukanlah Yesus yang tidak punya rasa. Tetapi dia menjelma menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat merasakan setiap penderitaan, setiap kesakitan, setiap persoalan. Yesus kita itu bukan asal-asalan karena dia Tuhan turun ke bumi, kemudian dia tidak punya rasa atau mati rasa, tidak. Oleh sebab itu dia harus menjelma menjadi manusia yang dapat turut merasakan setiap keadaan yang dialami oleh umat manusia. Hal ini diungkapkan di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sekali lagi, bahwa imam besar kita yang dimaksud adalah Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Nah artinya apa? Yesus sama dengan kita. Dia dapat merasakan kalau dicubit sakit. Ya. Dia merasa capek, dia merasa lapar. Wajar. Itulah hal yang manusiawi. Sehingga ketika Tuhan Yesus harus dipaku di atas kayu salib, dia sangat-sangat kesakitan menderita. Itu bukan sandiwara, saudara. Tapi itu hal yang betul-betul dialami oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau hari ini kita ngomong, Tuhan, aku adalah orang yang paling sengsara, mungkin Tuhan tertawa dari surga. Nak, sengsaramu itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang aku alami. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi, ketika engkau punya masalah berat, Alkitab mengajar, serahkanlah segala khawatirmu. Artinya kita diminta untuk mengembalikan semua kepada Tuhan. Dan kita diajar untuk percaya 100%. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia dapat turut merasakan kelemahan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kepadanya kita beribadah, bukanlah Allah yang terbuat dari batu. Bukanlah Allah yang hatinya seperti besi atau baja, yang tidak dapat merasakan apapun. Tapi Allah kita memiliki perasaan yang sangat halus, yang dapat memahami apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita.
Hal yang kedua saudara, dari apa yang kita baca dari kitab Mazmur tadi, pelajaran yang kedua adalah Tuhan mencatat kesusahan kita. Di mana Raja Daud berkata bahwa air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mencatat setiap kepedihan kita dalam agendanya. Renungan hari ini saya memberi satu tema dalam agendanya Tuhan. Sengsara persoalan yang dialami oleh Raja Daud turut dirasakan oleh Tuhan. Tetapi Allah tidak sekedar turut merasakan, tetapi Allah mencatatnya. Raja Daud mengungkapkan, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Kirbat adalah sebuah tempat untuk menyimpan air pada waktu itu. Daud berkata setiap tetesan air matanya ditampung oleh Tuhan. Setiap tetesan air mata kita ditampung oleh Tuhan. Bukan sekedar ditampung, tetapi setiap persoalan hidup kita dicatat oleh Tuhan di dalam hatinya, di dalam agendanya, sehingga Allah senantiasa tahu ketika Ia bertindak. Ini yang harus aku lakukan kepada anak-anakku. Saudara yakin dan percaya bahwa Allah selalu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang menjadi masalah saudara, apakah air mata yang kita tumpahkan itu untuk kepentingan Tuhan atau air mata buaya? Daud menumpahkan air matanya, menangis di hadapan Tuhan karena apa? Saat itu yang dialami oleh Raja Daud adalah ketika ia berseru di dalam doanya sampai menangis di hadapan Tuhan. Karena Daud sedang menghadapi persoalan yang berat. Ia sedang ada di dalam pelarian. Ia sedang diburu oleh Saul. Bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Daud diburu bukan karena kesalahannya. Bukan sekedar diburu, tetapi nyawa Daud terancam. Ya. Daud menjadi seorang pelarian karena kebenaran. Beda kalau Daud jadi pelarian karena dosa, karena pelanggarannya, beda. Tapi dalam hal ini, konteks dalam Mazmur ini, Daud sedang ada di dalam pelarian karena sedang diburu oleh Saul. Karena kebencian Saul kepada Daud itu karena kecemburuannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini mungkin sedang dihindari atau disudutkan oleh orang lain karena nama Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan menulis di dalam hatinya, Tuhan menulis di dalam agendanya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita sekalian. Tumpahkan air matamu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi tumpahkanlah air matamu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi. Mungkin hari-hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan karena dosa yang begitu merajalela dan kita meratap di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Saudara, setiap tetesan air matamu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat Daud itu sudah berbuat baik. Dia sudah mengalahkan Goliat, orang yang menghina Israel, bahkan menghina nama Allah. Dan Daud berjuang. Karena apa? Daud tersinggung ketika nama Allahnya dihujat oleh Goliat. Dia maju berperang. Artinya Daud membela Tuhan Allahnya, tapi apa yang terjadi? Kemenangan yang diraih oleh Daud ternyata tidak berdampak kemewahan kekayaan dalam hidupnya. Justru Daud harus menghadapi persoalan dalam dirinya karena ada orang yang cemburu. Kalau engkau berjuang untuk nama Tuhan dan engkau harus menumpahkan air mata, saudara, setiap tetesan air matamu ditampung di dalam kirbat Allah, dicatat di dalam hatinya, dicatat di dalam agendanya.
Mungkin dunia ini akan membalas setiap perbuatan kita yang baik, yang benar. Seperti pepatah berkata, air susu dibalas air tuba. Tetapi Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan mencatat di dalam agendanya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa. Sekalipun engkau telah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ingat saudara, tidak ada hal yang sia-sia yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti memperhitungkan dan Tuhan mencatat di dalam agendanya. Sehingga Tuhan pada waktu yang telah Ia tetapkan akan mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih pertanyaannya ya? Kenapa sih semakin saya berbuat untuk pekerjaan Tuhan kok hidup saya semakin gak enak? Filipi pasal 1 ayat 29 berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi orang Kristen itu bukan orang yang bebas masalah. Melayani Tuhan bukan berarti kita bebas dari penderitaan. Justru kepada kita akan dikaruniakan satu bagian turut menderita. Nah, saya mau tanya, saudara suka enggak kepada Tuhan? Saudara senang enggak melayani Tuhan? Saudara puas enggak melayani Tuhan? Saudara bersyukur enggak melayani Tuhan? Tapi ingat, ketika engkau melayani Tuhan, suatu saat ada satu bagian yang dikaruniakan dan kepada kita. Karunia apa? Bukan karunia kekayaan, bukan karunia kemewahan, tapi karunia menderita untuk nama Dia. Siap enggak? Haleluya. Balik, saudara, mari kita renungkan hal itu. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 juga dikatakan demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Renungkan ayat ini saudara. Melayani Tuhan bukan berarti kita akan terhindar dari masalah. Ya, membela pekerjaan Tuhan bukan berarti hidup kita akan bebas dari ancaman dan sebagainya. Tetapi justru kepada kita akan ditambahkan satu karunia lagi, yaitu menderita untuk nama Tuhan. Itu merupakan kasih karunia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita ini hanya cari Tuhan untuk mengejar berkat, mengejar mujizat semata-mata. Tetapi kita juga harus dengan penuh sukacita sanggup menerima bagian, yaitu menderita bersama demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan berkata demikian dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat ini akan membuka kebenaran kepada kita. Bahwa selama ini terlalu banyak orang Kristen yang salah di dalam bertuhan. Mereka mencari Tuhan hanya untuk kepentingan pribadinya, untuk kebutuhannya. Tapi mereka tidak siap untuk turut bersama di dalam penderitaan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Tidak banyak orang Kristen yang mau. Tapi ini adalah kebenaran yang murni saudara. Yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian. Bahwa satu bagian kita yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita mengikut Kristus, kita juga akan menerima satu bagian, menderita bersama dengan Kristus. Tetapi saudaraku, ada satu penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita. Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita akan diberi sebuah ruang oleh Tuhan untuk beristirahat dari setiap jerih lelah yang kita kerjakan di atas muka bumi,
tapi adalah jerih lelah yang kita tujukan untuk pekerjaan Tuhan. Menumpahkan peluh dan air mata bagi Tuhan. Meneteskan air mata bagi Tuhan, bukan bagi yang lainnya. Hal yang ketiga yang akan saya sampaikan kepada saudara dari renungan kita bersama adalah ketika Daud berkata, semuanya telah kau daftarkan. Artinya sesuatu yang sampai didaftarkan itu bersifat sangat penting, saudara. Kalau nggak penting nggak perlu ditulis, nggak perlu diingat, nggak perlu dicatat. Jadi Daud berkata bahwa sengsaraku telah kau hitung, air mataku kau tampung dalam kirbatmu, dan semuanya telah kau daftarkan. Didaftarkan. Ada satu daftar tunggu yang akan dialami oleh Daud. Apa itu? Dimuliakan bersama-sama dengan Allah. Jadi dari setiap apa yang Daud kerjakan, dari setiap tetesan air mata yang Daud tumpahkan, tidak ada sesuatu yang sia-sia sampai dicatat oleh Tuhan. Artinya sangat penting sekali, saudara. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus juga telah menumpahkan darahnya, mempertaruhkan nyawanya. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa sebentar lagi dia akan menerima mahkota yang telah disediakan Allah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya tinggal menunggu waktu. Kita hanya tinggal menunggu hari. Kita tinggal menunggu saat. Momen yang begitu luar biasa, di mana kita bersama dengan orang kudus para saleh Tuhan akan menerima mahkota yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini merupakan kebanggaan yang tidak pernah ada di atas muka bumi ini. Suatu hari saya menghadiri acara wisuda dari salah satu sahabat saya. Ketika namanya dipanggil, kepadanya dikalungkan sebuah medali. Saudara, betapa bangganya dia ketika disematkan oleh sang rektor di atas pundaknya, dikalungkan melalui lehernya, bahwa dia dinyatakan lulus sebagai seorang mahasiswa dan dia mendapatkan gelar sarjana. Dia begitu bangga. Momen yang paling ia tunggu-tunggu, yang saya rasa saat itu acaranya tidak lebih dari 2 jam, tetapi saat pengalungan medali itu, saat penyerahan sertifikat piagam dan sebagainya, tak lebih dari 10 menit. Tapi saudara tahu enggak? Dia harus berjuang hampir 5 tahun. Dan itu hanya digantikan waktu kurang dari 10 menit. Tetapi waktu yang singkat itu diabadikan oleh sahabat saya. Ada banyak foto yang ia pampang, yang ia pasang di rumahnya, bahwa dia benar-benar seorang sarjana, bukan abal-abal, tapi dia seorang sarjana yang sejati, yang belajar sekian tahun. Saudara, hidup kita di bumi ini adalah waktu untuk kita belajar. Apa yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Oleh sebab itu, didaftar oleh Tuhan, dicatat oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, tinggal tunggu saatnya. Ketika namaku dipanggil oleh Tuhan, kepada kita telah tersedia mahkota kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Bahkan kita dengan bangga boleh turut bersama-sama dengan Kristus memerintah
di langit baru, bumi yang baru nanti. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini karena untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, karena untuk nama Tuhan, engkau harus menumpahkan air mata. Jangan kau berkeluh kesah, tetapi bersyukurlah. Bahkan saudara, bersukacitalah. Karena apa saudara? Ayat yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa apapun yang kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi semuanya pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Allah telah mempersiapkan upah yang kekal bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi, jangan takut, jangan goyah. Tetap berdiri teguh. Semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, semakin kokoh dalam iman kita. Dan semakin eksis kita melayani Tuhan. Dan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di dalam program yang berikutnya. Shalom.